Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Rosida Nurkasana. Yang kedua, Lutfi Arvelina. Yang ketiga, Syabrina Nur Ardiani. Yang keempat, Zahra Elena. Dan yang kelima, Maria Simrosa. Dan yang terakhir, Mediana Sita. Baik, selanjutnya yaitu apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga banyak diuraikan oleh para ahli, seperti beberapa berikut ini. Yang pertama, menurut WHO tahun 2012 mendefinisikan KDRT sebagai perilaku dalam hubungan intim yang menyebabkan kerugian fisik, psikologi, atau seksual termasuk ancaman pemaksaan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian tersebut adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai pihak yang lemah dan atau seorang istri terhadap suaminya yang tentunya suami tersebut sebagai pihak yang berdaya maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah tua dan tak berdaya lagi. Selanjutnya yaitu akibat kekerasan bagi anak. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang akibat kekerasan bagi anak. Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dalam multidimensional. UNICEF pada tahun 2022 menegaskan bahwa jutaan anak di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga pelantaran. Kekerasan terhadap anak bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden pada nomor 36 tahun 1990. Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa kanak-kanak itu merupakan periode krusial di mana otak, emosi, sosial, moral, dan spiritual sedang berkembang secara pesat. Para ahli seperti Piaget, Vygotsky, Erik Erikson sama-sama menekankan bahwa kualitas interaksi anak dengan lingkungan akan menentukan pola perkembangan di masa depan anak. Apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan rasa aman, maka ia berpotensi tumbuh dengan sehat. Sebaliknya, ketika anak berada dalam situasi penuh kekerasan, maka proses perkembangan akan terhambat, bahkan meninggalkan dampak kekerasan permanen. Yang berikut ada akibat kekerasan pada anak. Yang pertama ada akibat fisik. Kekerasan fisik menyebabkan luka luar maupun dalam. Menurut Sokov et al. Pada tahun 2012, luka memar, patah tulang hingga geger otak, hingga cacat permanen sering ditemukan pada anak hingga korban kekerasan. Tidak jarang kekerasan fisik yang ekstrim berujung pada kematian. Selain itu, stres kronis yang dialami anak memicu pelepasan hormon kortisol berlebihan yang mengganggu sistem kekebalan tubuh, metabolisme, dan fungsi otak. Yang berikut ada akibat psikologis.
Trauma psikologis akibat kekerasan bersifat jangka panjang. Anak-anak yang dapat mengalami post-traumatic stress atau PTSD, kecemasan, mimpi buruk, hingga fobia sosial. WHO pada 2016 menyebutkan bahwa anak korban kekerasan berisiko 2 kali lipat mengalami gangguan kesehatan mental di masa dewasa. Untuk selanjutnya yaitu akibat dari berakibat pada sosialnya anak. Nah, kenapa? Karena kekerasan itu mengganggu kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial. Ada anak yang itu cenderung menarik diri, mengisolasi dirinya. Ada pula yang menunjukkan perilaku agresif dan atau antisosial seperti berkelahi, mencuri, dan berbohong. Jadi setelah kadang itu setelah menarik diri dari lingkungannya, anak itu juga kan butuh meluapkan energi nih buat meluapkan energi yang ada di dalam dirinya. Nah, kadang anak-anak itu nggak tahu, jadi hingga berakibat pada hal-hal yang negatif seperti berkelahi, mencuri, dan sebagainya. Widom dalam penelitiannya itu mengungkapkan adanya fenomena cycle of violence, yaitu kecenderungan anak korban kekerasan untuk mengulang pola kekerasan pada generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya sekedar luka pribadi, melainkan masalah sosial lintas generasi. Jadi apa yang dia dapatkan ketika dia masih kecil itu nanti bisa jadi kemungkinan mayoritas itu akan terjadi pada akan diterapkan lagi, akan diulang lagi oleh anak ketika nanti dewasa, ketika dia sudah memiliki keluarga lain gitu. Lalu yang keempat ada berdampak pada akademik dan kognitifnya. Nah, lingkungan penuh kekerasan itu dapat menciptakan kondisi yang tidak aman bagi anak untuk belajar. Anak sulit berkonsentrasi, prestasi menurun, bahkan beresiko putus sekolah. Jadi karena banyaknya pertengkaran karena yang terjadi antara orang tua, sehingga membuat anak sulit dalam berkonsentrasi untuk belajar. Nah, ini bisa menyebabkan putusnya prestasinya anak itu menurun karena ya yang dipikirin itu hanya pertengkaran orang tua, kekerasan-kekerasan yang dia lihat di dalam rumah dan sebagainya. Lalu resiko berikutnya juga bisa membuat anak putus sekolah karena merasa ya kayak prestasi kurang, merasa tertinggal kepada dari teman-temannya, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi anak yang membuat tidak mau melanjutkan sekolahnya. Kalau UNICEF Indonesia itu pernah melaporkan bahwa anak korban kekerasan memiliki nilai akademik lebih rendah dibandingkan anak yang dibesarkan dalam lingkungan aman. Kalau di dalam ilmu tentang yang mempelajari tentang otak itu emang sudah pernah dijelaskan kalau kekerasan yang didapatkan anak itu bisa mengganggu aktifnya neutron sel-sel di dalam otak yang digunakan untuk dalam belajar. Nah, itu yang seharusnya aktif itu menjadi gak aktif, sehingga prestasi anak itu menurun. Yang terakhir ada dampak spiritual dan moral. Karena kekerasan itu merusak kepercayaan anak terhadap orang tua sebagai teladan dan spiritual. Orang tua yang seharusnya menjadi role model bagaimana anak itu akan menjadi seseorang di kemudian hari, itu malah orang tua yang memberikan role model yang buruk, kayak orang tua aku aja seperti ini,
aku akan menjadi seperti ini juga gitu. Nah ini juga bisa membuat anak kehilangan rasa percaya eh, pada nilai kasih, bahkan dapat mempertanyakan kepada keberadaan Tuhan. Kayak, mengapa kok aku menderita? Tuhan tuh mana? Nah itu bisa jadi. Ini sangat fatal ya teman-teman. Nah, lalu kekerasan terhadap anak-anak itu dapat menyebabkan distorsi moral, di mana anak tumbuh dengan konsep kabur antara benar dan salah. Hal ini menurunkan empati, menumbuhkan rasa benci, bahkan berpotensi menimbulkan perilaku kriminalitas. Karena terlalu banyak yang didapatkan anak itu bukan stimulasi yang baik, stimulasi aspek perkembangannya yang baik, malah yang ada yang didapat itu hanya sebuah negatif, hal-hal yang negatif itu bisa membuat anak menjadi buruk di kemudian hari. Nah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada cara mengatasi kekerasan pada rumah tangga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT itu merupakan persoalan serius yang bisa menimpa pada siapapun, nah, baik itu di kota maupun di desa. Nah, bentuknya itu tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan juga ekonomi. Nah, dampak dari KDRT itu sendiri tidak hanya merusak pada keharmonisan keluarga, tetapi juga meninggalkan trauma yang sangat mendalam pada korban, terutama pada anak-anak. Nah, karena itu pencegahan KDRT harus dilakukan sejak dini melalui pembiasaan hidup damai, komunikasi yang sehat, serta pendidikan nilai kesetaraan dalam keluarga. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang pertama itu bisa melalui kehidupan dalam keluarga. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keimanan dan juga akhlak yang baik sebagai pondasi dalam berumah tangga. Lalu yang kedua, membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan juga penuh empati. Lalu yang ketiga, saling percaya, menghargai, dan saling mengerti kebutuhan pasangan. Lalu selanjutnya ada mengelola keuangan keluarga dengan bijak agar tidak menjadi sumber konflik. Lalu yang terakhir ada mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah itu tadi yang pertama melalui kehidupan dalam keluarga. Yang kedua itu melalui pendidikan anak sejak dini. Itu bisa diajarkan anak untuk hidup damai, penuh kasih, dan juga belajar menghargai perbedaan. Lalu memberi teladan nih bahwa setiap masalah itu bisa diselesaikan tanpa sebuah kekerasan. Bisa juga menanamkan nilai kesetaraan gender sejak dini. Nah, yang dimana agar anak itu tidak tumbuh dengan pola pikir yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi daripada yang lain. Lalu mengajarkan anak tentang pentingnya menghormati hak dan juga martabat setiap orang. Lalu yang terakhir belajar mengalah dan juga kompromi saat terjadi perbedaan pendapat. Next, yang ketiga, untuk yang ketiga melalui peran lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti masyarakat sekitar, tokoh agama, dan komunikasi memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika lingkungan bersikap peduli dan mendukung, keluarga yang rentan bisa mendapatkan bantuan dan dorongan positif untuk berubah. Untuk langkah yang pertama melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai teladan. Tokoh masyarakat dan agama memiliki pengaruh besar dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan menyuarakan pentingnya hidup tanpa kekerasan. Mereka bisa menjadi agen perubahan. Yang kedua, mengadakan edukasi tentang bahaya KDRT dan pentingnya kesetaraan.
penyuluhan atau seminar di lingkungan masyarakat dapat membuka wawasan tentang dampak buruk KDRT serta pentingnya hubungan yang setara dalam keluarga. Yang ketiga, mendukung korban agar berani bicara dan mencari bantuan. Dukungan moral dari lingkungan akan membantu korban merasa aman untuk menceritakan masalahnya dan mencari pertolongan, baik dari keluarga, lembaga, maupun pihak berwenang. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui konseling keluarga. Konseling keluarga adalah upaya untuk memperbaiki hubungan antara anggota keluarga. Dengan bantuan konselor, keluarga dapat memahami masalah yang dihadapi secara lebih objektif dan menemukan solusi bersama. Manfaat konseling keluarga ada 3, yaitu yang pertama memperkuat komunikasi dan keharmonisan keluarga. Konseling membantu anggota keluarga belajar berkomunikasi secara terbuka dan sehat, yang menjadi kunci untuk menghindari konflik. Yang kedua, membantu memahami masalah tiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga punya beban dan pandangan sendiri. Konseling memberikan ruang untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, membangun keutuhan dan keseimbangan keluarga. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, keluarga akan menjadi lebih kuat dan seimbang, sehingga resiko terjadinya KDRT pun bisa diminimalkan. Baik, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa di kekerasan dalam rumah tangga terdapat definisi kekerasan dalam rumah tangga, akibat dari kekerasan dalam rumah tangga ada fisik dan lain-lain, dan yang terakhir ada pencegahan dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, berikutnya yaitu pada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya menimpa korban langsung seperti pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Dampak KDRT terhadap anak sangatlah merusak, mencakup aspek fisik seperti luka dan gangguan kesehatan kronis, psikologis, trauma, depresi, dan PTSD, sosial, siklus kekerasan lintas generasi dan perilaku antisosial, kognitif, penurunan prestasi akademik, serta spiritual dan moral, hilangnya kepercayaan dan distoris nilai. Masa anak usia dini sebagai golden age, perkembangan otak membuat anak-anak sangat sensitif terhadap lingkungan keluarga, di mana kekerasan dapat menghambat pertumbuhan optimal dan meninggalkan luka permanen hingga dewasa. Jadi, dari kami, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat saran dan masukan kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.